Perang Khandaq, yang juga dikenal dengan Perang Ahzab, merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menjadi titik balik kekuatan umat Islam di Madinah. Perang yang dahsyat ini tidak terjadi begitu saja. Ia dipicu oleh dendam dan hasutan kaum Yahudi Bani Nadir yang terus diusir dari Madinah. Mereka bergerak ke Makkah dan Khaybar, menghasut kaum Quraisy serta kabilah-kabilah Arab lainnya seperti Bani Ghathafan untuk menggalang kekuatan besar memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya, terbentuklah pasukan gabungan atau Ahzab dengan kekuatan luar biasa, mencapai sekitar 10.000 personel lengkap dengan pasukan berkuda yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Mereka bergerak maju dari berbagai arah untuk menghancurkan Madinah. Di sisi lain, kekuatan kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang. Ini adalah ujian iman yang sangat berat. Menghadapi ancaman yang menggunung ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta memutuskan perang, melainkan terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Disinilah letak keistimewaan kepemimpinan beliau. Seorang sahabat mulia asal Persia bernama Salman Al-Farisi mengemukakan sebuah strategi yang belum pernah dikenal di Jazirah Arab, yaitu menggali parit, atau dalam bahasa Arab disebut khandak. Strategi pertahanan ini bertujuan untuk menghalangi laju pasukan berkuda musuh yang menjadi andalan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui ide brilian ini. Beliau sendiri yang turun ke lapangan, ikut serta memetakan lokasi penggalian di wilayah utara Madinah, satu-satunya area yang terbuka dan tidak terlindungi oleh bebatuan lava serta kebun kurma. Yang membuat perang ini begitu istimewa dan penuh dengan pelajaran adalah semangat juang yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi cuaca yang sangat dingin dan perut yang keroncongan karena lapar, bahkan banyak sahabat yang mengganjal perut mereka dengan batu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta menggali parit bersama para sahabat. Debu-debu bertebaran di janggut dan perut beliau yang mulia sambil melantunkan syair-syair penuh semangat. Beliau tidak hanya memerintah dari jauh, tetapi turun langsung merasakan apa yang dirasakan para sahabatnya. Di tengah kerja keras itulah terjadi peristiwa yang luar biasa. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa ketika mereka menggali, mereka menemukan sebongkah batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Beliau turun ke dalam parit, mengambil beliung, lalu memukulkannya ke batu itu. Dari pukulan pertama, terlihatlah kilatan cahaya. Rasulullah bertakbir dan bersabda bahwa cahaya itu adalah kilauan istana-istana di Syam. Pukulan kedua memunculkan cahaya lagi, dan beliau berkata itu adalah kilauan istana-istana di Persia. Pukulan ketiga juga memunculkan cahaya, dan beliau berkata itu adalah kilauan istana-istana di Yaman. Saat itu juga, malaikat Jibril memberitahukan bahwa umatnya akan menaklukkan negeri-negeri tersebut. Para sahabat pun bergembira, namun Rasulullah bersabda, "Disitulah kalian nanti akan berbondong-bondong." Setelah parit selesai, tibalah pasukan musuh yang sangat besar. Mereka tercengang melihat parit yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Terjadilah perang saraf dan baku panah selama hampir sebulan. Kaum muslimin terkepung dari luar, sementara di dalam kota, kaum Yahudi Bani Quraidah mulai berkhianat dan membuka celah negosiasi dengan musuh. Kondisi ini sangat genting, bahkan digambarkan dalam Al-Quran. Ingatlah, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin,
dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10-11. Menghadapi situasi kritis ini, Rasulullah SAW kembali menggunakan strategi jenius. Beliau mengirim utusan kepada pemimpin Bani Ghatafan untuk menawarkan negosiasi damai. Namun, tujuannya sebenarnya adalah untuk memecah belah barisan musuh. Taktik ini berhasil. Mulailah muncul keraguan dan perselisihan di kubu Ahzab. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan bantuan berupa angin topan yang sangat dingin di malam hari. Angin itu membalikkan periuk-periuk mereka, merobohkan tenda-tenda, dan membuat kuda-kuda mereka kocar-kacir. Pasukan musuh yang sudah terpecah secara mental akhirnya dipastikan mundur dengan sangat hina. Abu Sufyan sendiri berkata, "Sesungguhnya kuda dan unta kami telah banyak yang mati. Maka kembalilah kalian, karena aku akan kembali." Maka Allah mengembalikan orang-orang kafir itu dengan keadaan penuh kemarahan. Mereka tidak memperoleh kebaikan apa-apa. Dari perang Khandak ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Pertama, pentingnya musyawarah dan tidak meremehkan ide dari siapapun, meskipun datang dari orang non-Arab seperti Salman Al-Farisi. Kedua, keteladanan pemimpin yang mau turun langsung dan berbagi kesulitan dengan rakyatnya. Ketiga, keyakinan bahwa pertolongan Allah itu pasti datang, meskipun ujian terasa begitu berat dan mencekik. Kemenangan tidak selalu datang dari kekuatan fisik, tetapi dari strategi yang tepat, kesabaran yang kokoh, dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bisyawab.